安哥绝不会放过你们的。有此神药，为何不直接告知？也根本想不到陆胜子会。小郑，任谁进入我的头领。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Sesuai permintaan dari kalian, Mimin akan mengambil salah satu tonghua, yaitu Martial Master. Ingat ya, ini permintaan paling terbanyak di channel FAD Movie sebelum menghilang guys, dimana kalian meminta untuk bahas Martial Master. Ditambah untuk permintaan terbanyak selain dari Martial Master, yaitu Soulland 2 ya. Tetapi sepertinya untuk Soulland 2 sangat sulit untuk diambil guys, karena itu tayangnya hari Jumat malam. Sedangkan hari Jumat adalah hari paling terpadat untuk Mimin ya, yang dimana Mimin telah mengambil 6 ataupun 7 tonghua. Sedangkan untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis masihlah banyak yang kosong. Jadi ya Mimin mengambil Martial Master. Dan kita tidak perlu lagi untuk review part sebelumnya. Bagi yang belum menonton, sebetulnya kalian bisa tonton di banyak sekali channel. Apalagi untuk channel-channel yang re-uploader dengan tonghua aslinya. Karena tonghua ini sama sekali tidak mempunyai copyright ya. Ya sebetulnya kalian tinggal cari Martial Master episode 440. Nanti banyak sekali yang keluar guys. Dan untuk kali ini episodenya adalah 440 sampai 441 guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Masih berada di dalam menara pil Clan Zhou, mereka yang menertawakan tetua Qing Feng sembari berkata apakah dia berani untuk menghancurkan menara pil Clan Zhou. Dan mereka benar-benar melakukan untuk menghancurkan ruangan tersebut. Satu persatu properti milik mereka pun haruslah dihancurkan. Padahal itu adalah barang yang begitu berharga ya. Para tetua di sana meminta untuk jangan hancurkan. Sedangkan untuk Qin Chen sendiri, dia malah asik bersantai-santai dengan cara meminum teh. Pria di sana berkata kepada Chou Muxian kalau telah kehilangan perlindungan dari Raja Pengobatan Xuan Yi. Dengan kejadian seperti ini, dia dipertanyakan apakah seluruh bangsawan berani untuk memperlihatkan wajah mereka yang terlihat begitu cemas. Tetapi Qin Chen pun langsung bangkit berdiri sembari bertepuk tangan ya, dengan berkata sebetulnya dia sudah sangatlah menunggu lama sekali. Dan dia berpikir kalau dirinya ini akan mendengar sebuah berita internal, tetapi nyatanya sama sekali tidak. Tetapi membuat dia tidak menyangka sama sekali, dia hanyalah mendengarkan berita beberapa kentang goreng ya, ataupun ya cuma berita ecek-ecek itu. Mendengar itu juga membuat dia sangatlah tidak terima dan menanyakan sebenarnya siapa dirinya dan berasal dari mana. Waduh, kagak tahu dia. Ayah dari Qing Feng memberitahu kepadanya kalau dia ini adalah pengurus keluarga Huang di kota Pil. Jadi dia meminta kepada Qin Chen untuk tidak bertindak impulsif. Mungkin saja dia akan mendapati sebuah masalah besar. Tetapi Qin Chen meminta kepada Patriark Zhou untuk tidak perlu khawatir, karena untuk saat ini Qing Feng telah kembali. Dia yakin kalau keluarga Zhou tidak akan menderita lagi ya. Lalu Qin Chen pun meminta kepada pria tersebut untuk keluarga Huang diberikan 1 jam untuk meminta maaf kepada keluarga Zhou. Jika dia tidak mau, maka ada sebuah konsekuensi yang akan membuat mereka benar-benar menjadi trauma. Tetapi pria hijau satu ini malah tertawa keras dan meremehkan ucapan dari Qin Chen guys. Waduh, macam-macam dia. Dan dia berkata dirinya tidak berhak untuk mengucapkan hal tersebut. Baginya dia hanyalah seorang bocah yang begitu bodoh dan menanyakan sebetulnya dia berasal dari mana. Lalu dia pun langsung menyuruh para pasukannya untuk melumpuhkan Qin Chen sehingga pertarungan pun sempat terjadi. Namun, hanya dengan satu gerakan saja, bahkan tanpa menyentuh, salah satu bawahannya pun langsung dibuat trauma begitu berat. Melihat itu, membuat utusan dari keluarga Huang menjadi begitu ketar-ketir, serta mengancam kepadanya kalau dia telah berani menyentuh keluarga Huang, bahkan telah menyakitinya, maka mereka semua akanlah meninggal dunia. Lalu, 2 bawahan dari keluarga Huang langsunglah masuk ke dalam ruangan, dan dia meminta kepada 2 bawahan tersebut untuk melumpuhkan Qin Chen juga. Sehingga mereka berdua pun langsunglah menerjaknya. Lalu Qin Chen pun langsung menanyakan kepada Pak Tua yang berada di sampingnya kalau dia ini masih mempunyai rasa tanggung jawab sebagai penjaga.
Mendengar itu juga, dia pun langsunglah melindungi Qingchen dari serangan. Bahkan juga langsunglah mengembalikan serangan mereka berdua dengan begitu telak. Kini yang tersisa hanyalah dia sendirian saja. Ketika dia ingin melarikan diri, dia pun langsunglah ditarik kembali untuk membayar semua ulahnya kepada keluarga Zhou. Contohnya ya membayar semua harta yang telah dihancurkan guys. Lalu Qingchen pun langsung menarik salah satu bawahan darinya dengan memberikan perintah kepadanya, kembalilah dan beritahu kepada keluarga Huang kalau menara pil klan Zhou telah menderita kerugian besar. Dan Qingchen meminta kepada keluarga Huang untuk membayar semua kerugian yang telah mereka perbuat. Contohnya seperti membawa 100 pil tingkat raja ya, dan ini anggapannya sebagai pembayaran kompensasi. Tetapi jika mereka menolak, maka ada sebuah konsekuensi yang akan datang kepada keluarga Huang. Sehingga bawahan tersebut pun langsunglah lari terbirit-birit. Dan Qingchen juga meminta kepada mereka semua untuk membuang para keluarga Huang dari ruangannya. Karena dia akan memperlihatkan kepada warga pil kota apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh keluarga Huang. Tujuan dari semua ini agar semua orang yang berada di kota pil tidak akan menimbulkan masalah seperti ini ya. Terlebih masalah kepada keluarga Zhou. Anggap saja mereka semua ini sebagai salah satu contoh jika macam-macam kepada keluarga Zhou. Ketika mereka semua dibuang keluar, para warga melihatnya dan mencoba untuk menyelamatkan salah satu keluarga Huang ya. Tetapi dia pun langsung dihentikan karena mereka sama sekali tidak boleh menyentuhnya dan mereka hanya boleh untuk menyaksikannya guys. Lalu para warga pun diberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan memberikan peringatan kepada mereka semua. Inilah yang terjadi jika mereka berani menyinggung dari menara pil klan Zhou. Untuk ketua Zhou, lebih tepatnya ayahnya Qingfeng, dia meminta kepada mereka berdua untuk pergi dari sini sekarang juga. Jika mereka tidak pergi sekarang, maka semuanya akanlah terlambat. Tetapi Qingchen memberitahunya tidak perlu terburu-buru, karena dialah yang akan menangani masalah ini hingga tuntas guys. Wow! Qingfeng juga meyakinkan kepada ayahnya untuk tenang saja dan tidak perlu khawatir karena Tuan Qingchen pasti mempunyai sebuah rencana. Tetapi dia juga khawatir mungkinkah keluarga Huang bisa menutupi sebuah langit hanya dengan satu tangan saja. Tetap saja untuk Patriark Zhou dia benar-benar sungguhlah khawatir dan hanya bisa menghela napas. Dan Qingchen terus menjamin serta menenangkan Patriark Zhou kalau dia datang ke sini mempunyai urusan dengan putra suci Lu. Jadi dia meminta untuk ceritakannya secara detail. Untuk masalah keluarga Huang nanti juga akan selesai sendiri. Lantas Patriark Zhou pun langsunglah menceritakan yang sebenarnya karena masalah Qingfeng saat itu juga. Keluarga Huang ini sebenarnya memiliki jasa yang begitu banyak untuk menara pil klan Zhou ya, karena mereka telah memberikan banyak sekali bantuan kepada dirinya. Contohnya seperti Raja Pengobatan Xuan Yi untuk membina putra suci Lu Wencheng, yang dimana dirinya ini terlalu bekerja keras dan kesehatannya memburuk hari demi hari. Hal tersebut juga membuat dirinya hanya mempunyai 10 tahun untuk hidup guys. Mendengar itu juga, Qingfeng sungguhlah terkejut dan juga menjadi begitu sangatlah khawatir. Dan Patriark Zhou pun mengakui kalau dia sangat menyadari semua kesalahan mereka, yang dimana mereka ini sebenarnya telah mencari cara untuk memperpanjang hidupnya ya. Kebetulan juga untuk beberapa waktu yang lalu, Sang Wei yang berasal dari keluarga Huang telah mengetahui tentang hilangnya roh darah. Mendengar itu, Qingchen menanyakan apa maksud dari roh darah. Dan lagi-lagi mereka menjelaskan kalau pil roh darah ini adalah salah satu barang yang begitu berharga untuk keluarga Huang. Dan dirumorkannya juga kalau roh darah adalah barang yang akan dilelang di pasar gelap di luar kota. Jadi jika mereka mendapatkan pil roh darah, sudah dipastikan kalau Tuan Xuan Yi pasti bisa memperpanjang umurnya. Tetapi untuk mendapatkannya ataupun membelinya itu sungguhlah mustahil. Bahkan untuk keluarga Zhou saja, hanya untuk mendapatkannya haruslah menggadaikan tempat tinggal mereka ataupun menjualnya. Gile. Qingchen pun hanya bisa geleng-geleng kepala dengan menanyakan, bukankah mereka mempunyai sebuah obat ilahi yang mirip dengan roh darah? Mengapa tidak langsung memberitahu kepada guru Xuan Yi? Alasan dibalik mereka tidak memberitahunya kalau bahwa pasar gelap ini beroperasi secara rahasia.
Jadi, untuk mendapatkan informasinya itu sangatlah sulit. Sekalinya mendapatkan informasi, jika berita itu langsung tersebar begitu luas, maka mereka pasti akan mendapati sebuah masalah yang begitu besar. Tidak sampai di situ juga, mereka akan membatalkan lelangnya dan juga akan langsung hilang tanpa jejak sama sekali. Jika itu benar-benar terjadi, maka akan sangatlah menyusahkan untuk mereka ya. Mendengar itu, Qin Chen langsung menanyakan kepada mereka semua apakah mereka percaya dengan rumor tersebut. Dan mereka hanya saling tatap menatap saja. Bagi dirinya, itu hanyalah sebuah alasan belaka dari keluarga Huang. 皇家自己不想要，而且这皇家背后 Dikarenakan mereka hanya menginginkan obat ilahi tersebut untuk diri mereka sendiri. Apalagi keluarga Huang juga demikian didukung oleh tetua dari Dange. Patriark Zhou juga awalnya menganggap seperti itu. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan jika situasinya seperti ini? Yang bisa mereka lakukan yaitu hanya dapat menghubungi putra suci Lu. Qin Chen mengerti situasi mereka ataupun kondisi mereka ini hanya bisa mengikuti alurnya saja guys. Jadi ya sebetulnya mereka ini hanyalah bergantung kepada putra suci Lu agar dia ini langsung mengetahuinya. Maka dia akanlah langsung bertindak ya guys. Tetapi apa yang terjadi biarlah terjadi. Karena untuk saat ini faktanya Rodara tersebut tidak berada di pasar lelang. Bahkan yang lebih mengejutkannya, setelah kehilangan tersebut juga membuat sikap keluarga Huang tiba-tiba berubah drastis. Patriark Zhou pun langsung menanyakan mengapa dia bisa mengetahui seluruh kelanjutan cerita tersebut. Lalu Qin Chen pun langsung menjawabnya kalau mereka ini sebenarnya terlalu bodoh dan juga terlalu naif. Mendengar itu, mereka pun langsung menyadari mungkinkah putra suci Lu ini telah berkhianat kepada keluarga Zhou ya. Tetapi Qin Chen langsunglah melambaikan tangannya dengan menandakan kalau mereka tidak boleh terburu-buru untuk menyimpulkan semua jawaban ini karena semuanya masihlah belum pasti. Lalu terdengarlah suara para prajurit ataupun penjaga dari kota Pil dengan menanyakan siapa yang telah berani bertindak liar di kota tersebut. Lalu Huang Huan langsung memanggil prajurit tersebut sebagai Komandan Jia. Dia pun langsung memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, dia meminta kepada keluarga Zhou untuk bertanggung jawab. Tetapi Qin Chen meminta kepada si Pak Tua untuk menghadapinya, sehingga pertarungan pun haruslah terjadi. Sayangnya, Komandan Jia haruslah dibuat ketar-ketir untuk menghadapinya ya. Bahkan dia pun langsunglah dipermalukan di hadapan semua orang. Setelah itu juga, Huang Huan langsunglah digeprek oleh Qin Chen. Dia juga meminta untuk membawa Komandan Jia untuk masuk ke dalam ruangan. Waduh, calon-calon diinterogasi ya. Setelah berada di dalam, dirinya yang kena mental langsung mengancam jika mereka berani menyakiti dirinya, maka mereka akanlah mendapati sebuah masalah besar. Tetapi Qin Chen langsung mengeluarkan sebuah token kepadanya. Setelah dia melihatnya, dia baru menyadari kalau di hadapannya adalah Raja Pengobatan. Alhasil, dia pun langsung sujud kepada Qin Chen dan juga Qing Feng karena mereka berdua ini memiliki status sebagai Raja Pengobatan ya. Lalu Qin Chen pun meminta kepada Komandan Jia untuk melupakan semua masalah ini dan dia tidak ingin melihat ini terjadi lagi ya. Setelah dia berada di luar, dirinya mencoba untuk memberitahu kepada atasannya. Tetapi dia pun langsung terkejut sembari tergulai lemas setelah melihat salah satu token dari Putra Suci. Waduh, kira-kira apa ya? Bagi yang penasaran, sebentar lagi Mimin akan lanjutkan untuk episode dari 442 sampai 443. Kemungkinan ya Mimin akan upload untuk esok hari ataupun hari ini, ya paling cepatnya hari ini ya. Karena sebelum itu, Mimin harus menepati janji kepada kalian, yaitu melanjutkan Star Divine Art dan juga Qian Yu Feng Yun. Untuk Star Divine Art, Mimin akan taruh di channel FAD Universe. Sedangkan untuk Luyang, Mimin akan taruh di FAD Show. Jadi akan terbagi menjadi 2 channel guys. Tetapi untuk Luyang itu hanyalah bersifat sementara ya. Jadi yang masih belum subscribe 2 channel Mimin, kalian bisa lihat di kolom deskripsi itu ada beberapa channel yang Mimin tautkan ya. Jadi untuk FAD Universe sebenarnya untuk Tonghua Yoku itu sendiri. Dan juga bagi kalian yang tidak mau ketinggalan notifnya, kalian bisa join di WhatsApp community dari FAD Show dan juga FAD Universe.
Di dalam community tersebut, kalian akan mendapatkan sebuah notifikasi dan juga beserta info-info lainnya. Ya intinya itu menguntungkan kalian lah ya. Contohnya seperti kalian akan mendapatkan notifikasi jika kalian tidak mendapatkan notifikasi dari YouTube itu sendiri. Dan masih banyak lagi. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys, bye-bye. 安德全，绝不会放过你们的。有此神药，为何不直接告知？也根本想不到陆胜子会。小珍，任谁进入我的，头领，